sebab-sebab sebesar ibadah salat. Yang pertama yaitu meninggalkan sebagian daripada sunnah arba'ah. Yang kedua, melakukan hal-hal yang mana jika dilakukan dengan sengaja maka batal, namun jika dilakukan tanpa sengaja barang tersebut, hal tersebut tidak membatalkan salat, lalu orang itu melakukannya tanpa sengaja. Yang ketiga, yang terakhir kemarin, yaitu memindah hukum qauli kepada lain tempatnya. Jadi Fatihah dibaca waktu itu, tasyahud dibaca di yang terakhir dibaca di duduk antara dua. Yang terakhir, yang keempat, seperti diketahui adalah awabimu iqa'u min fi'liyin ma'ahdiman ajar. Yang keempat adalah terjadinya rukun fi'li, ya. Apa itu rukun fi'li? Yaitu rukun gerakan, rukun sujud atau bahkan mungkin sampai 1 rakaat. Itu terjadinya melakukan rukun fi'li, kemungkinkan itu lebih melakukan rukun fi'li, yang mana rukun fi'li itu dikemungkinkan lebih. Contoh umpamanya ketika di dalam sholat kita ragu, saya ini ruku atau belum, maka diambillah yang yakin. Apa yang yakin? Belum ruku, yakin. Ruku itu yang yang ragu, maka ambillah yang yakin, yaitu tidak ruku. Maka kita ini melakukan ruku pada waktu itu. Kita melakukan ruku itu kan dikemungkinkan lebih, kan begitu. Contoh lagi, sholat zuhur, pas waktu sujud yang kedua, saya ini sudah yang keempat atau masih yang ketiga? Masih yang ketiga atau sudah yang keempat? Berarti yang yakin yang mana? 3 atau 4? 3 kan yang yakin, yang ragu 4. Dan maka dari itu kita wajib nambah 1 rakaat. Dan nambahnya 1 rakaat ini, rukun fi'li ini namanya, kan dikemungkinkan ini yang kelima kalinya. Dikemungkinkan ini kelima kalinya. Dan jika kita melakukan demikian, maka disunahkan nanti sujud sahwi. Jadi jika kita melakukan rukun fi'li yang mana hal tersebut rukun fi'li dikemungkinkan itu lebih. Bagaimana contohnya? Seperti tadi, di dalam sholat kita ragu di dalam rukun fi'li apa sudah melakukan atau belum, ragu. Maka hukumnya adalah wajib kita lakukan itu. Dan ketika kita melakukan, kan dikemungkinkan itu memang sudah harus dilakukan, tapi dikemungkinkan juga itu kan sudah lebih. Nah, jika kita melakukan demikian, maka itu wajib kita disunahkan sujud sahwi. Nah, kemudian halnya ini sama berkaitan dengan pertanyaan kemarin di Masjid Al-Ikhlas, Kampung. Ada jamaah bertanya, kalau kita sudah imam sudah berdiri tegak, lalu orang makmum ada mengingatkan, wajibkah makmum imam tersebut duduk? Jawabannya pada waktu itu adalah dilihat yang mengingatkan. Kalau cuma yang mengingatkan satu orang, saya jadi imam. Ketika berdiri sudah tegak, maksudnya ini di rakaat kelima ya, atau kalau maghrib di rakaat keempat, berdiri tegak, maka kata makmum, subhanallah, tentunya saya sebagai imam ini mengingat-ingat saya lebih atau tidak, Kalau keyakinan saya tidak ada ini lebih, maka saya wajib lanjutkan itu sholat, rakaat itu lanjutkan. Ini dilanjutkan. Sedangkan makmum ada 2 golongan. Yang yakin imamnya ini memang lebih, tidak wajib mengikuti. Tapi kalau dia tidak yakin atau dia ragu juga, apalagi imam bekerja, maka wajib mengikuti imam. Namun kalau yang mengingatkan itu banyak, ketika berdiri imam subhanallah, kiri kanan.
banyak yang mengingatkan, maka si imam itu boleh mengambil pendapatnya makmum. Maksudnya apa? Tidak usah ya, tidak langsung ikuti makmum. Sebab tidak mungkin ketika banyak orang itu mengingatkan begitu, dia itu bersepakat untuk bohong. Jadi tidak mungkin lah nanti kalau kata sholat yang berdiri kita berusaha berubah. Kalau saking dari banyaknya tidak dimungkinkan itu. Kalau cuma satu kan kemungkinan. Jadi nanti bilang subhanallah semua. Itu kemungkinan kalau cuma satu dua. Tapi ketika sudah banyak jemaah yang mengingat subhanallah, tidak mungkin. Kalau sudah sama sampai pada adat mutawatir, hitungan yang sekelompok itu tidak dimungkinkan berfungsi untuk bohong, maka itu si imam langsung mengikuti makmum. Duduk dia langsung. Dan ketika dia duduk langsung dari berdiri, dia kan sudah berdiri tegak. Ini juga disunahkan sujud sahwi. Kenapa? Karena dia melakukan gerakan fi'li yang sudah tegak berdiri. Jangankan sampai tegak berdiri, hampir berdiri lebih dari batas rukuk. Nah, itu juga kalau sudah kembali baru naik ke atas begini, sebelum tegak subhanallah langsung dulu imam, dan imam ini nanti disunahkan sujud sahwi. Jadi ini kasusnya Bapak Ibu kalau lebih rakaat. Tapi kalau kasus yang ketiga rakaat, imam meninggalkan tasyahudul awal, beda hukumnya dengan tersebut. Beda. Bagaimana bedanya? Kalau sudah tegak imam tidak usah duduk lagi. Saya jadi imam, tasyahudul awal saya lupa. Tasyahudul awal saya lupa. Maka saya ini ketika sudah tegak, makmum mengikuti ini. Subhanallah. Dalam hati saya tinggalkan tasyahudul awal. Maka tidak boleh kita berdiri, tidak boleh kita duduk. Kenapa? Ya, ini yang dinamakan dengan kita sudah terperangkap kepada wajib, tidak boleh kembali duduk untuk melakukan sunnah. Jadi ini kasusnya kalau tasyahudul awal meninggalkan, dia berdiri ke rakaat ketiga, ketika sudah tegak si imam ini, maka diingatkan oleh makmum subhanallah, maka tidak boleh imam tersebut duduk. Kenapa? Karena dia sudah terperangkap melakukan wajib, yaitu berdiri, tidak boleh kembali kepada sunnah untuk duduk melakukan tasyahud awal. Jadi beda kasus berdiri ke rakaat ketiga dengan kasus berdiri ke rakaat kelima. Bagi si makmum, andaikan si makmum sekarang, dia mengira ini rakaat pertama masih. Jadi dia tidak toleh imamnya ke depan, langsung ya Allah berkata. Setelah itu dia harus tersebut awal ini. Maka si makmum wajib kembali. Si makmum ini kasusnya kalau lupa dia wajib kembali mengikuti imam. Jadi kan kadang seumpamanya makmum ada di ujung kiri, ujung kanan seumpamanya, setelah rakaat pertama, rakaat kedua dia langsung berdiri Allahu Akbar. Ternyata imamnya tasyahudul awal. Dan dia berarti imam makmum ini meninggalkan tasyahudul awal karena lupa. Maka karena lupa itu wajib dia mengikuti imamnya, duduk dulu untuk melakukan tasyahudul awal. Beda kalau sengaja. Apa contohnya? Saya sudah tahu ini setelah sujud ini tasyahudul awal, tapi kata makmum saya capek. Saya mau langsung berdiri. Dia berdiri setelah berdiri merasa malu dia. Nah, dia boleh duduk. Tidak wajib, boleh duduk. Hukumnya boleh duduk. Tapi kalau lupa dia tasyahudul awal langsung dia berdiri, hukumnya wajib duduk mengikuti imam. Tapi kalau sengaja dia tinggalkan tasyahudul awal, kemudian lihat semuanya tasyahudul awal, merasa malu dan sebagainya, dia boleh duduk. Tapi andaikan tegak tunggu imam waktu berdiri, boleh saja. Itu
kalau hukumnya makmum. Tapi kalau hukumnya imam, kalau dia sudah berdiri tegak, tidak ada penjelasan lupa atau sengaja, tidak ada ini. Pokoknya tidak boleh berhenti, kembali lagi. Beda kalau makmum. Kalau makmum ini ada tafsir. Kalau dia lupa, wajib kembali. Kalau dia sengaja tinggalkan, boleh kembali, boleh juga tetap berdiri. Jadi sekali lagi yang menyebabkan kita yang atau sujud sahwi ketika melakukan perbuatan rukun fi'li yang mana hal tersebut dimungkinkan itu lebih, Bagaimana kasusnya seperti itu? Saya ini sudah keempatnya atau masih ketiga? Sudah keempat, maka itu karena ragu ambil yang paling sedikit, maka berdiri ke atas untuk menambah 1 rakaat. Dan nambahnya 1 rakaat ini kan dikemungkinkan lebih. Nah, ketika dikemungkinkan lebih, nanti sebelum sujud dan sebelum salam kita disunahkan sujud sahwi. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, untuk terima kasih kepada kita sudah kita kajian kita sujud sahwi. Dan selanjutnya kita dengarkan audio penasihat kedua yang akan dibawakan oleh Sayyid kita Ustaz Muhammad Rizki. Bersama kepadanya dengan hormat dan bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Alhamdulillah, kepada Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di perkumpulan insyaallah akan semakin meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam semoga senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Majelis keluarga, alhamdulillah telah memberikan kita kesempatan setiap subuh hari mendengarkan nasihat-nasihat dari para ulama, dari para guru-guru kita, yang mana ini merupakan suatu nikmat Allah yang tidak bisa dinilai dengan harta. Orang-orang yang hadir di majelis, khususnya lagi di majelis subuh, tentunya punya berbagai macam rintangan. Ada yang sudah mau pergi, sudah kasih minyak kendaraan, tiba-tiba sakit perut. Ada yang sudah mau pergi, tiba-tiba mau buang air kecil, dan berbagai macam hambatan. Kita tidak jamin, boleh jadi yang banyak pahalanya di sini jamaah. Jadi majelis keluarga ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan para guru kita, untuk bisa memandang langsung beliau. Para orang-orang dahulu itu ketika mendengarkan ada seseorang yang alim, ada seseorang yang berilmu, ada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mencari kesempatan bagaimana bisa dekat dengan mereka, dengan beliau-beliau tersebut. Banyak kisah-kisah bagaimana orang-orang yang ketika mendatangkan atau melihat seorang yang alim, seorang ulama, maka akan mencari kesempatan agar supaya bisa dekat. Bahkan bukan hanya bisa dekat, tapi berkhidmat kepadanya. Dan ketika kita berbicara bagaimana orang-orang yang ketika mereka berkhidmat kepada para ulama, maka akan timbul keberkahan di situ. Ada seorang ulama, tapi ini dalam kisah disebutkan adalah ulama sufi.
wanita yang terkenal, yaitu Syahwana. Ini adalah seorang ulama sufi yang terkenal, yang mana adalah orang yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan bahwa Syahwana ini satu ketika bertemu dengan seorang yang bernama Urdia. Dikatakan Urdia ini wakanat min ahli Basrah, adalah seorang yang tinggal di Basrah atau saat ini disebut dengan Irak. Urdia ini saat dia bertemu dengan Syahwana ini akan selalu memberikan pelayanan terbaik. Dia akan selalu menanyakan apakah saya bisa membantu sesuatu, apakah saya bisa memberikan sesuatu yang dapat membuat senang hatimu. Mari kita lihat bagaimana seorang ulama memberikan contoh yang baik, memberikan hikmah yang baik. Dia memberikan contoh bagaimana dia dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka singkatnya apa yang didapatkan oleh Urdia, seorang yang berkhidmat kepada seorang ulama ini, dia mengatakan bahwa saya mendapatkan keberkahan yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Apa keberkahan itu? Saya melihat daripada seorang ulama, saya melihat daripada seorang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidaklah aku memandangnya, melainkan aku semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah saya memandang wajahnya, tidaklah saya melihat tingkah lakunya, akhlaknya, adabnya kepada Allah, melainkan saya ingin meniru daripada apa yang dia lakukan. Jadi ini kisah yang singkat mengajarkan bahwa dengan kita hadir di majelis ini, kita melihat para guru, kita memandang wajah-wajah beliau dengan keilmuan, dengan ketawaduan, dengan segala apa yang mereka miliki. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirnya kita berkhidmat kepadanya, insyaallah kita akan mendapatkan Allah, mendapatkan keberkahan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para asal kita yang sudah memberikan insight kepada kita. Insyaallah beliau semua dipanjangkan umur Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu memberikan keistiqomahan dalam segala perbuatan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Masih ada waktu. Silakan. Salam, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Biasanya kalau terjadi yang demikian, kita dari rumah itu siap ke masjid. Kalau saya berjalan, tidak ada rasa buang air besar, buang air. Tapi tengah jalan, terus muncul itu bar, orang PPAB, PAK. Katanya itu yang begitu, katanya setan punya godaan. Betul penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini kejadian ini Pak. Jadi tentang sholat. Ada sebuah kejadian di tempat kami itu. Saya tidak ikut sholat di situ. Sholat asar, sholatnya imamnya sholat 5 rakaat, tapi tidak ada yang tegur biar satu sampai selesai sholat. Nanti selesai sholat, orang keluar di masjid, bangun tahu yang tadi 5 rakaat. Yang lain ini sebenarnya sepertinya 5 rakaat tadi itu. Nah ini sudah selesai sholat, sudah buat. Kira-kira seperti apa itu Pak yang seperti terima kasih. Nah, yang pertama, panjangnya, apakah itu termasuk godaan setan? Allah Ta'ala, Allah ini tahu. Tapi yang jelas kita ketika melakukan kebaikan memang harus ada godaan.
5 rakaat, maka kalau dia yakin menambah, tentunya itu batal. Ya, itu tentunya kalau dia yakin menambah batal. Tapi ketika dia ragu pada waktu sholat itu 4 atau masih 3, sudah 4 atau 3, maka wajibnya dia harus nambah. Dan kemungkinan imam demikian itu. Jadi tidak ada imam pada waktu itu bersengaja menambah 5 rakaat. Dia pada waktu itu mengira apa masih 3, sehingga dia dengan yakinnya naik ke rakaat lagi, padahal dia sudah 5. Dalam hatinya dia yakin 3 masih, sehingga dia naik ke rakaat berikutnya, jadi hitungannya 4. Atau imam tersebut ragu seperti tadi, ini sudah 3 atau 4. 3 atau 4. Tadi yakin ya, yakin 3 ini, maka wajib nambah 1. Dan kemungkinan yang kedua ini dia itu bukan yakin, tapi ragu. Ini sudah masih 3 atau sudah 4, maka wajibnya dia memang nambah ke 5. Maka itu bagi makmum ada 2 kelompok. Yang yakin imamnya itu lebih, maka tidak boleh mengikuti dia. Tidak boleh mengikuti dia tasyahud akhir, baca zikir sebanyak-banyak tunggu imam boleh, atau dia langsung setelah selesai bacaannya langsung salam. Bagi yang ragu mengikuti imam tidak apa-apa. Mengikuti imam tidak apa-apa. Bagi yang ragu ini imam lebih atau tidak, jadi mengikuti imam. Artinya ketika itu sudah kita tahu, kemudian salam satu sama lain saling mengingatkan. Sepertinya Pak Imam itu gimana? Nah, saling mengingatkan, sehingga ditanya sama Pak Imam, jadi 5 rakaat. Sudah tidak ada hukum baginya kalau sudah selesai melakukan sholat. Jadi walaupun imam itu ingat bahwa tadi itu melakukan sholat 5 rakaat, tidak wajib diulang. Dengan syarat waktu masih dalam sholat tidak sengaja melakukan yang kelima ini. Tidak sengaja. Kalau dia sengaja, batal menambah hukum kan. Nah, jadi ketika salam satu sama lain mengingatkan.